Mau mengandalkan sekolah, ya sekolah nggak ada kehidupan keteraturan. Bangun tidur itu kan nggak di sekolah. Mandinya, bajunya kan nggak di sekolah. Kita nggak bisa. Di sekolah kan fokusnya ke bagaimana mata pelajaran gitu. Iya. Mhm. Contoh saja nggak cukup. Betapa banyak anak kiai tapi anaknya bergajulan padahal kiainya gimana ibadahnya gitu. Kitab kuning lotok, tahajud tiap hari, tapi nggak Mhm. mendisiplinkan anaknya. Iya. Disiplin itu nggak bisa dengan nasihat. Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Alhamdulillah Pak Wasmin, kita lanjutkan kembali begitu topik bahasan pada kesempatan kali ini. Tadi juga sudah disampaikan berkaitan dengan poin-poin terbarunya. Yang pertama ini poinnya berkaitan dengan time out atau waktu tenang dan juga ada mulai membiasakan terbuka dan juga jujur berkomunikasi begitu ya Pak Wasmin. Silakan Ya, bisa betul. disampaikan kembali begitu. Mhm. Ya, itu jadi menambahkan dari poin sebelumnya, itu poin yang ketujuh itu komunikasi terbuka dan jujur. Ya. Kadang-kadang orang tua itu ketika mendidik disiplin banyak eh, tidak mengungkapkan alasan ilmiahnya kenapa. Mhm. Termasuk juga untuk hal-hal yang tidak dimengerti anak pun nggak apa-apa sampaikan alasan ilmiah gitu. Jadi kenapa dia harus menghabiskan sayurnya, kenapa dia harus ke masjid, kenapa dia harus mengerjakan PR-nya dulu baru itu kasih kasih tahu alasannya, Mhm. bukan Ya. aji pokoknya. Orang tua itu kadang-kadang karena kurang baca, jadi pokoknya mama nggak suka, pokoknya pokoknya. Mhm. Nah itu tuh nggak orang kurang argumentatif. Ya. Ya, jadi sampaikan secara apa yang dirasakan pun boleh. Itu kamu bener sih, ah, tapi kalimat kamu apa nada kamu itu tinggi gitu. Jadi ayah tersinggung dengan nada kamu itu. Nah, gitu boleh menyampaikan itu. Itu Mhm. ya. Poin yang ke-8 kita lanjutkan yaitu bangun rutinitas yang teratur gitu. Karena ketika contoh aja, ketika anak pulang dari pesantren, kemudian pola yang di pesantren tidak diteruskan di rumah. Ini kan Mhm. rutinitas di pesantren nggak berjalan. Ya. Nanti makanya banyak yang pulang dari rumah ke pesantrennya jadi kayak malas-malas lagi gitu. Mhm. Karena rumah tidak meneruskan pola yang di pesantren. Ada juga orang tua yang absurd, ya kan dikirain ke pesantren mah dibawa ke rumah ya. Masalahnya di pesantren biasa bangun jam setengah 4 atau jam 4, orang orang tuanya jam segitu nggak bangunnya gitu. Nah itu kan yang akhirnya anak-anak nggak teratur, rutinitas yang dibangun ke anak-anak itu nggak teratur gitu. Kadang Ya. ini boleh, kadang nggak boleh gitu. Bangunnya nggak jelas jam berapa, nggak ada kejelasan, nggak ada sanksinya. Narok sendalnya bagaimana, narok bajunya bagaimana. Jadi nggak ada keteraturan itu membuat tidak ada disiplinan. Mhm. Nanti capek sendiri loh orang tua. Akhirnya nanti yang beresin orang tua sendiri gitu. Sampai kalau jumlah keluarga agak banyak itu, itu sampai dipasang CCTV loh di meja makan itu di ruang Hmm. keluarga. Ya. Kenapa? Karena Pak tuduh-tuduh itu. Mhm. Kan kita membangun keteraturan misalnya habis makan langsung dicuci. Iya. Kan gitu. Tiba-tiba ada gelas atau piring bekas makan nggak dicuci. Aku udah kok, aku udah. Ah, Mhm. akhirnya kita pasang CCTV aja. Jadi ada dua yang akhirnya kita bidik karakternya, yaitu karakter disiplin dan karakter jujur. Ayo, Mhm. ini sekarang udah dipasang CCTV. Kalau jujur sekalian, malah sanksinya hanya paling mencuci. Tapi kalau setelah kita lihat di CCTV ternyata kamu tetap harus nyuci dan dipotong uang jajannya, kan gitu. Mhm. Nah, Ya. kayak gitu. Supaya apa sih sampai kita pasang CCTV? Ya supaya terjadi keteraturan. Supaya nggak patut tuduh, supaya terjadi apa kita nggak menuduh juga gitu. Sampai anak sholat di kamar ya. Memang sih teratur sholat, tapi sholatnya di kamar. Di mana kita nggak bisa buktikan dia udah sholat atau belum. Mhm. Tapi mau menuduh, menuduh bahwa dia belum sholat juga nggak bisa kan gitu. Nanti anak benar-benar sholat ternyata kita tuduh malah jadi ilfil itu. Jadi merasa nggak percaya. Karena juga, nah makanya buat aturan supaya sholatnya teratur dan tidak tuduh menuduh. Ya udah kalau sholat itu di sini tempatnya. Kalau subuh di sini bareng berjamaah. Kalau tidak berjamaah berarti dianggap nggak sholat berjamaah, ada sanksinya sendiri, dan tetap harus sholat di ruang berjamaah itu, nggak di kamar gitu. Mhm. Gitu. Jadi
Hal-hal seperti itu, rutinitas-rutinitas itu yang harus dibangun keteraturannya. Orang tua harus punya waktu untuk mendidikkan ini. Ke siapa lagi gitu? Kita mau mengandalkan pembantu, nggak punya ketegasan. Mau mengandalkan mertua, apalagi. Mau mengandalkan sekolah, ya sekolah nggak ada kehidupan-kehidupan keteraturan. Bangun tidur itu kan nggak di sekolah. Mandinya, bajunya kan nggak di sekolah. Kita nggak bisa. Di sekolah kan fokusnya ke bagaimana mata pelajaran gitu. Iya. Ya, kepada siapa lagi kita mau mendidikan ini, apa, kedisiplinan ini yang di rumah justru fokusnya, gitu. Sehingga ketika anak-anak biasa disiplin di rumah, ketika dia dihadapkan pada tantangan kedisiplinan di dunia pendidikan atau dunia perkantoran nanti kalau dia pekerja atau di dunia Mhm. bisnis, dia akan menjadi lebih mudah Iya. karena kita awali dari rumah, ya. Itu, Kang. Mhm. Baik, tentunya berawal dari rumah, dari kebiasaan juga begitu. Silakan mohon izin sahabat Nahla. Mohon Ya, maaf ada nampaknya interaksi. masih di mute sahabat Nahla. Baik, Pak Wasmin mohon izin ini ada pertanyaan dari sahabat MQ di Yogyakarta, sahabat Tusti di Boleh. Giri. Pak Wasmin, anak saya perempuan baru masuk pondok setingkat SMP dalam waktu 1 minggu ini. Kemarin saya dapat kabar dari pondok, anak saya mengeluh perutnya sakit, mual, dan katanya mah. Memang seminggu sebelum berangkat juga mengeluh demikian. Apa makan yang apa mungkin dia pikir adalah untuk adaptasinya? Mohon solusinya Pak Wasmin. Dalam hal ini apa yang harus keluarga lakukan? Karena dalam waktu 1 bulan belum boleh menjenguk. Begitu Pak Wasmin. Iya, pertama percayakan aja ke pihak pesantren. Mereka sudah punya mekanismenya ya. Sudah punya mekanismenya. Kalau sakit perut ada dokternya, biasanya pesantren itu ada kliniknya gitu. Kita percayakan ke pesantren. Kalau mau bangun komunikasi, mendingan bangun komunikasi dengan wali asramanya, wali santrinya. Gimana Ustaz? Baik-baik aja. Kalau walinya bilang baik-baik aja, udah percayakan gitu ya. Karena eh, karena gejala sakit perut itu kan bisa disebabkan dua hal. Satu karena pikiran, yang kedua karena emang fisik. Mhm. Makanan misalnya contoh gitu, atau karena salah salah apa gitu ya. Kalau karena pikiran berarti ini kan memang tadi betul lebih ke arah adaptasi gitu. Nah, anak-anak yang gejala adaptasinya nggak bisa cepet, ya kita jangan langsung tarik gitu. Kalau langsung langsung ditarik, apalagi ada orang tua yang padahal sudah ada dokter di pesantrennya, tapi dia cari dokter sendiri di luar. Ya pihak pesantren nggak bisa ngelarang juga sih. Ya nggak apa-apa gitu, malah malah bagus juga gitu. Hanya dikhawatirkan nanti anaknya jadi gitu modusnya karena dibawa keluar kan gitu. Iya. Jadi nanti kalau dia pengen pengen keluar, dia modusnya speed gitu biar orang Iya. tuanya nanti jemput keluar gitu. Mhm, mhm. Nah ini makanya yang harus dilakukan itu dulu komunikasikan ke pihak wali asramanya gitu. Oke. Yang sambil ini juga ibu kalau kan kadang-kadang orang tua juga was-was gitu ya, makanya dengerin Wasmin ya. Iya. Kalau Iya. was-was itu titipkan ke yang punyanya, baca al-alaq, an-nas, al-ikhlas tiga kali sambil titipkan ke yang punyanya ya. Dialah Allah yang punya anak kita. Jangan sampai kekhawatiran-kekhawatiran kita itu malah nggak mendidik gitu loh. Jadi sambil jangankan ke anak ya, kata Kiai Haji Muhtar Khalid waktu itu, kayak ke sendal misalnya beli sepatu baru, sendal baru, Mhm, masuk masjid nggak ada penitipan, waduh ditaruh di mana, masa mau dibawa ke tempat sujud juga nggak bisa, nggak bawa plastik, nggak bawa mhm, tas gitu. Ya udah kita ikhtiar sebisa-bisanya taruh di pojok-pojok sambil titipkan ke yang punyanya. Hakikat yang punya kan Allah kan, Iya. biar iya. nanti sholatnya khusyuk gitu. Titipkan ke Allah, baca Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falak gitu tiga kali titipkan sendal itu ya Allah gitu. Biar aku khusyuk menghadapmu ya Allah gitu kan. Mhm. Kalaupun Baik, hilang nanti Allah akan ganti juga insya Allah ya gitu. Baik, insya Allah. Hanya baik. kalau saya kadang-kadang malah saya taruh di kendaraan aja gitu ke masjidnya, Hmm, kalau nggak ada itu kadang-kadang sambil jijit aja saya ke tempat Mhm, wudhu. mhm. iya, Emang iya. kepasrahannya agak kurang saya. Masya Allah. Iya, Pak Wasmin izin menyapa Ya, juga ya. satu sahabat MQ di sahabat Diah di Minggiran. Ini
Alhamdulillah anak-anak kami cukup baik, solih dan mudah diatur. Karena banyak melihat YouTube dan mendengar siaran Pak Wasmin, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Yang paling belum bisa kami terapkan adalah tentang poin yang berupa rupiah, karena qadarullah keuangan kami tidak terlalu longgar, tapi selalu berusaha mengkomunikasikan keuangan kepada anak sejak SD, Pak Wasmin. Masya Allah, berkat Pak Iya. Wasmin ini ya, ilmunya. Masya Allah, dia memang diterapkan ya. Sahabat dari mana ini tadi? Dari Minggiran Jogja, Pak Wasmin, sahabat dia. Sahabat. Ya, sebetulnya kalau untuk rupiah itu contoh-contoh dari saya kan beda-beda masing-masing Mm-mm. style ya, masing-masing gaya hidup gitu. Iya. Tapi hanya kenapa ke rupiah langsung dan memang kalau harus ke bintang-bintang ke poin-poin dulu nanti juga dikonversi itu jadi ribet juga. Makanya saya langsung ke rupiah. Rupiah itu dalam artian ya biasanya dia uang jajannya berapa gitu. Kalau misalnya sebulan rata-rata misalnya 50.000, ya berarti kalau dia berprestasi selama sebulan itu akumulasikan mungkin 500 perak, 500 perak apa gitu yang kira-kira nanti dia bisa 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 jajan seperti Iya. temennya jajan, tapi tidak hasil dari minta-minta ke orang tuanya, tapi hasil dari prestasi dia. Nggak apa-apa. Jadi diuangkan itu sebetulnya hak anak karena dia sudah melakukan kerja atau melakukan prestasi gitu. Hanya besarannya ya betul tadi Ibu komunikasikan. Kami sanggupnya segini, kamu jangan bandingkan saya ke orang tua lain gitu. Kamu emang mau dibandingkan dengan anak yang lain? Baik, baik. Kan nggak mau juga. Atau kalau anak saya suka banding-bandingin, ya udah kamu mau dikasihkan aja ke orang tua itu, mau hidup sama mereka gitu. Kalau mau ya kamu mau, mereka belum tentu mau. Iya, iya. Baik, Gitu. Pak Wasmin. Biasanya istri saya itu tuh kalau anaknya sudah mulai bandingin, Bunda kenapa Bunda gitu sih? Kalau mamahnya Kalisa nggak kayak gitu, ya udah kamu jadi anaknya mamahnya Kalisa aja sana. Iya, iya. Diem aja dia kadang-kadang kan. Ya, Mhm. tapi selamat ya sudah mulai mempraktekkan. Luar biasa. Mudah-mudahan yang lain juga tersemangati. Amin. Masya Allah, Alhamdulillah. Mohon izin Pak Wasmin ada juga yang masuk kembali begitu Pak Wasmin dari Ibu Rus di Garut. Pak Wasmin mohon izin. Usia berapa begitu untuk anak laki-laki ini harus disiplin Pak Wasmin? Ibunya sendiri ini melihat begitu ada anak laki-laki usia 2 tahun atau 2,5 tahun begitu melakukan kesalahan, terus bapaknya marah dan melotot matanya dan juga mengacungkan telunjuknya. Ibu Rus sendiri ini khawatir begitu Pak Wasmin. Hal apa yang perlu Nah, diperbaiki dan juga seperti apa begitu? iya, melotot, nada tinggi, nunjuk itu bagian dari Mhm. kekerasan. Namanya kekerasan kekerasan verbal namanya. Verbal, iya. Mhm. Kekerasan verbal itu bedanya dengan kekerasan nonverbal. Kalau kekerasan nonverbal itu dengan fisik, ada sentuhan fisik, entah itu pukulan, cubitan, pitekan, dorongan, tendangan, apalagi ya, eh, Mhm. eh, Cubit apa misalnya. Mhm. cubit udah tadi, Iya, ditendang, ada di tendang juga. tendangan gitu, ada di apa di tadi dicelupkan secara Mhm. fisik tadi ya, dicelupkan ke bak gitu ya. Iya. Eh, itu kalau itu yang non verbal. Kalau verbal itu dengan nada keras atau mata mendelik atau kalau meludahi itu kalau meludahi itu ada yang menggolongkan sebagai kekerasan non verbal karena ada Mhm. fisik yang kesentuh dengan ludah. Tapi Iya. kalau saya meludahi itu bukan kekerasan verbal. Karena yang sakit di anak itu bukan sakit ludahnya, Ya. Mhm. tapi sakit hatinya. Ya. Mhm. Ludah Iya. mah mungkin nggak bau apa-apa gitu, apalagi cuma cuah gitu. Mhm. Kadang-kadang nggak kena gitu ya. Tapi itu merupakan bagian kekerasan verbal, Iya. bahasa jijik gitu ya. Tuh ada loh orang tua yang ludahin anak, cuah kamu tuh diomongin nggak. Nah, padahal Mhm. ludahnya nggak kena, tapi itu menyakitkan itu kekerasan verbal namanya ya, Iya. mata mendelik. Nah, ini ada dua pertanyaan sebetulnya. Apakah boleh nggak dengan kekerasan? Nggak boleh. Baik kekerasan Mhm. verbal maupun verbal itu nggak boleh. Iya. Caranya bagaimana? Yaitu dari 1 sampai 10 nanti ya. Ada tip yang harus Ibu Bapak lakukan. Yang Mhm. pertanyaan pertama tadi, yang kedua kan tadi boleh nggak dengan mata mendelik itu nggak boleh, kekerasan nggak boleh. Iya. Yang pertama pertanyaannya adalah sejak mulai kapan disiplin itu? Mhm. Sejak dia mulai hidup ya. Iya, iya kan dia mulai disiplin. Anak bayi aja mulai didisiplinkan kan. Ada orang tuanya yang mulai melakukan bukan toilet training tapi sleep training ya. Mhm. Dimana kan kadang-kadang kalau bayi nggak di training tidur itu malamnya melek, akhirnya orang tuanya terganggu, siangnya tidur kan gitu.
kita mulai disiplinkan anak, di mana siang kita kita ajak main biar tidurnya kurang siang, biar malamnya Mhm. duksek gitu tidur. Itu juga bentuk Iya. pendisiplinan sebetulnya gitu. Mhm. Kayak mulai nanti toilet training itu pendisiplinan. Ya sejak dia mulai hidup aja, tapi tentu dengan tugas perkembangannya masing-masing ya Mhm. gitu. Iya, baik. Mohon izin ada satu pertanyaan lagi, Pak Wasmin. Boleh? Silakan. Datang dari Antapani, ada Ibu Yanti, begitu. Nah, disampaikan ini sebatas mana nenek menyuruh cucunya untuk sholat, belajar, dan sebagainya. Karena orang tuanya ini dikatakan lambat begitu untuk dapat menyuruhnya. Padahal Ibu Yanti sendiri ini sudah memberikan contoh. Nah, ini seperti apa, Pak Wasmin? Ya, ini betul. Mungkin neneknya nggak sabar Mhm. karena anaknya diberikan contoh nggak bergerak juga. Karena Iya. betul Ya. contoh itu hanya satu dari 10 teknik disiplin Mhm. tanpa kekerasan. Itu yang pertama Ya. itu contoh. Tapi contoh saja nggak cukup. Mhm. Contoh saja nggak cukup. Betapa banyak anak kiai tapi anaknya bergajulan padahal kiainya gimana ibadahnya gitu. Kitab kuning lotok, tahajud tiap hari, tapi nggak Mhm. mendisiplinkan anaknya. Ya. Disiplin itu nggak bisa dengan nasihat. Disiplin itu harus dididikkan gitu. Jujur itu nggak bisa dengan nasihat. Jujur itu harus dilatihkan ya. Di Jepang itu bagaimana anak-anak akhlaknya bagus padahal dia nggak mengenal Islam tapi sopan santunnya bagus, keteraturannya bagus. Itu karena dididikkan dari kecil, Mhm. dilatihkan. Ingat ya, Ya. pendidikan berbeda dengan pengajaran. Kalau pengajaran emang knowledge, emang pengetahuan, penjelasan. Tapi kalau pendidikan itu di situ adalah perilaku yang dibentuknya. Pendidikan itu Mhm. mengarah ke arah karakter. Ya. Jadi nggak bisa cuma dengan mengandalkan nasihat, mengandalkan keteladanan, nggak bisa. Mhm. Caranya bagaimana? Itu poin kedua yang ketiga kemarin Bu Lilis bahas. Mulai Ya. ada kejelasan keteraturan dan sanksi dan ganjaran gitu. Ganjaran. Kalau Mhm. anak misalnya belum sholat, oke, hitung kasih waktu 5 menit. Mungkin Mhm. dia tanggung ada game yang belum diselesaikan gitu. Ya. Nah, kalau belum juga kita sita gadgetnya. Nangis biarin Bu, nggak apa-apa. Anak nangis, anak marah nggak trauma. Tapi kalau kita yang marah itu anak bisa trauma. Jadi kita ngambil gadgetnya ya nggak usah pakai marah. Sini, 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 sini. Ini, Mhm. nggak bisa, ambil aja. Anak guling-guling biarin, nggak bisa. Sholat dulu, gitu Bu. Ya. Biar nanti neneknya nggak harus turun tangan. Mhm. Mhm. Ini kan mungkin neneknya gemes sih. Ini Ya. anak belum sholat juga, ibunya udah sholat, ya, gitu. Ya, silakan dicoba ya. Baik, baik. Mohon izin kembali, Pak Wasmin, saya coba sapa kembali begitu. Ada yang bergabung kembali. Ini disampaikan dari ada sahabat Muhammad Kesatria SIK dari Bandung begitu. Nah, ini bagaimana terapi rutin agar anak-anak yang sering berkelahi dan juga teriak-teriak begitu ataupun berkata kasar dan juga tidak pantas di zaman yang saat ini malah usianya ini sudah sejak SD begitu kelas 5 sudah kecanduan dari hal-hal yang tidak baik begitu. Nah, ini seperti apa yang bisa dilakukan oleh orang tua, Pak Wasmin? Wah, ini kalau sudah mulai teriak-teriak, ini memang levelnya mungkin udah kecanduan. Mhm. Kalau ini orang tuanya harus konseling nih, nggak bisa dengan penjelasan di umum seperti ini. Ini orang tuanya harus ikut konseling dulu, nanti diberitahu teknik lebih detailnya dan bagaimana harus harus melakukannya. Bahkan mungkin orang tuanya kalau Mhm. nggak bisa konsisten, ini orang tuanya harus diterapi dulu. Iya. Karena ada orang tua yang udah dijelasin kok nggak bisa diterapkan. Oh ternyata Pak, saya nggak tega. Kalau udah nggak tega gitu, orang tuanya harus diterapi dulu nih. Ada Mhm. apa di masa lalu orang tuanya nih? Jangan-jangan dia dulu ada masalah juga gitu. Iya. Ya, menterapi orang tua bukan dalam rangka menyalahkan orang tua, tapi dalam rangka supaya orang tuanya bisa berperilaku yang benar dalam parenting kepada anak. Ya, Mhm. sehingga anak kok sampai bisa nih sampai kecanduan begini, sampai teriak-teriak gitu. Iya. Iya, oke. Baik, alhamdulillah Pak Wasmin. Silakan ya, nanti kalau konseling lebih lanjut hubungin. Ini udah akhir ya? Kita Iya, sebutin nomor siap. teleponnya ya. Mhm. Boleh, silakan Pak Boleh, Wasmin. ada Kang Dava, ada nomor telepon saya boleh disebutin. Baik, di saya Belum mungkin ada. ya belum ada, Pak. Mohon izin. Ya, 0811 Mhm. 225 002. 0811 225 002. Baik yang mau konseling, mau hipnoterapi, mau psikotes juga boleh ke nomor ini. Psikotes. Mhm. Anaknya ini masih bingung jurusan apa, mau kerja apa, boleh talent mapping test nanti ya dengan Bu Lilis. Hubungi Mhm. nomor Baik, saya dulu nanti saya kasih. Yang baik. lagi masih mencari sekolah TK, playgroup, daycare di sekitar Cilenyi atau SD masih masih ada kursi, mangga. Tapi kalau Baik. untuk yang berkebutuhan khusus udah daftar tunggu sekarang ya di Anak Langit ya.
Baik, Iya. alhamdulillah Pak Wasmin. Di akhir kebersamaan juga Pak Wasmin mungkin bisa kembali dikuatkan kembali berkaitan dengan disiplin tanpa kekerasan. Ini hal-hal apa yang perlu kembali kita pahami begitu Pak Wasmin? Silakan. Ya, ada poin-poin tadi ya, mulai dari poin yang pertama, mulai memberikan keteladanan. Poin yang kedua, mulai tetapkan aturan yang jelas dan konsisten. Poin yang ketiga, berikan reward dan punishment, pujian Hmm, dan penghargaan. Poin yang keempat, berikan penjelasan kenapa perlu ini, kenapa itu, secara ilmiah. Kalau nggak tahu penjelasan ilmiahnya, browsing aja. Sekarang tak cari di chat GPT aja, chat GPT atau Google itu. Ya, Ada penjelasan ilmiahnya. Yang kelima, gunakan konsekuensi logis. Dan yang tadi terakhir, yang keenam, 6. waktu tenang atau time out. Dan yang terakhir tadi, komunikasi terbuka. Belum terakhir, ada satu lagi ya, rutinitas Masih yang ada. teratur. Masih Teratur. ada 2 poin lagi ya, mungkin kita di minggu depan, atau Hmm, 2 minggu depan, sorry. Dan yang paling penting dari 2 poin-poin itu, sediakan diri sebagai orang tua untuk pendidikan karakter ini. Salah satunya disiplin. Karena rata-rata orang tua itu nggak mau ribet gitu loh, mhm. mendidik karakter. Pengennya yang instan-instan gitu, anak dengan penjelasan mengerti, dengan keteladanan mengerti gitu. Nggak bisa. Karakter itu harus dilatihkan, Mhm. dididikkan. Ya, Ya. itu sebagai penutup. Yang tadi mungkin belum sempat nyatet nomor 0811 225 Waduh. 002. WA Ya. ya, 0811 225 002. Baik. Terima kasih Kang Dava, Teh Najla. Masya Allah. Sip. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Wasmin pada kesempatan pagi hari ini kembali menambah pemahaman kita terkait dengan adanya disiplin tanpa kekerasan begitu. Mohon izin Pak Wasmin dapat kembali melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.